Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, anak tersayang kelas 1B. Hari ini kita belajar daring ya. Karena di sekolah hari ini ada ujian ANBK yang dilaksanakan di sekolah oleh kakak kelas kalian, yaitu kelas 5. Sebelum ke materi, marilah kita bersama-sama berdoa supaya kegiatan belajar kalian lancar di rumah ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang aku anak yang patuh aturan. Dengarkan dulu materinya ya sebelum ada tugas dari Ibu. Sebagai anak-anak yang baik, kalian harus menaati peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekitar. Aturan-aturan yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu aturan yang ada di lingkungan rumah dan aturan yang ada di lingkungan sekolah. Tahukah kamu apa itu aturan? Aturan adalah ketentuan yang berlaku untuk melakukan suatu kegiatan. Untuk sekarang nih, kita akan mempelajari tentang aturan-aturan yang ada di rumah. Jadi siapa sih yang menetapkan aturan-aturan yang ada di rumah? Aturan-aturan yang ada di rumah itu dibuat oleh orang tua kalian. Aturan-aturan di rumah itu harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga yang ada di rumah, termasuk kalian. Maksudnya adalah agar kalian hidup sesuai aturan dan tidak keluar dari hal-hal yang positif yang ada di keluarga kalian. Jadi hal-hal jelek itu tidak akan ada orang tua kalian yang menetapkan aturan untuk hal-hal yang negatif. Aturan-aturan keluarga tersebut terdiri dari aturan untuk ibu, untuk ayah, dan untuk kalian. Yang akan kita bahas adalah aturan-aturan yang harus dilakukan oleh kalian sebagai anak-anak. Apa saja sih aturan-aturan yang ada di rumah? Mari kita bahas ya. Ini aturan-aturan yang biasanya diatur oleh ibu kamu ataupun ayah kamu. Tentu untuk melatih kalian disiplin, belajar bertanggung jawab, dan juga supaya kalian hidup dengan teratur. Aturan-aturan yang ada di rumah di antaranya adalah 1. Berpamitan sebelum berangkat sekolah. Biasanya nih kalian berangkat sekolah itu pamit atau tidak? Ucapkan salam atau tidak? Mencium tangan orang tua atau tidak? Itu termasuk aturan yang ada di rumah. Jadi sebelum berangkat sekolah, kalian harus pamit kepada orang tua, minta doa supaya ilmu kalian yang didapat dari sekolah bermanfaat untuk kalian, masuk ke otak kalian, agar ilmu kalian bertambah. Yang kedua adalah meletakkan sepatu di rak sepatu. Nah nih, setelah pulang sekolah, siapa yang meletakkan sepatunya secara sembarangan? Tidak boleh ya. Meletakkan sepatu harus di tempatnya. Biasanya orang tua kalian menyiapkan rak sepatu untuk membereskan sepatu-sepatu yang ada di rumah. Punya kakak kamu, punya adik kamu, punya bapak kamu, ataupun sendal untuk ibu kamu. Dengan kalian meletakkan sepatu di tempatnya, kalian sudah membantu ibu dan bapak kamu agar tidak capek. Jadi laksanakan aturan dari ibu kamu yang positif untuk kamu agar hidup kamu selalu
dapat bertanggung jawab minimal untuk diri sendiri. Yang ketiga, menyimpan dan membereskan mainan ke tempatnya. Ayo, siapa yang punya mainan di sini? Apakah ada tempat untuk penyimpanannya? Nah, setelah kalian memainkan mainan yang kalian punya, harus dibereskan lagi ke tempatnya. Jangan disimpan sembarangan. Apa kalian tidak kasihan dengan ibu kamu yang selalu membereskan semuanya sendiri? Dengan kalian merapikan mainan yang kalian mainkan, itu akan membantu ibu kamu, orang tua kamu agar memperingan pekerjaannya. Dan satu lagi, tentu saja membuat kalian bertanggung jawab atas apa yang kamu punya. Yang keempat adalah membuang sampah di tempatnya. Nah, kalau di sekolah kalian harus sama ibu ya, diwajibkan untuk membuang sampah di tempatnya. Apakah di rumah dilakukan juga? Kerugian ada sampah yang sembarangan kalian buang itu adalah satu, banyak semut. Kalau kalian duduk, ada bekas makan kalian, ada sampah kalian, otomatis kalian akan digigit semut. Kedua, selain semut, banyak sekali binatang-binatang yang akan datang mengganggu di rumah. Contohnya satu kecoa. Yang satu lagi tikus tentu saja. Udah mah bau jorok ya. Nah, aturan yang harus kalian laksanakan untuk membantu orang tua dan tentu saja untuk pertanggungjawaban kamu terhadap aturan di rumah, yaitu membuang sampah di tempatnya. Jangan sembarangan simpan. Setelah makan, diletakkan sembarangan, tidak boleh. Ya, harus membuang sampahnya langsung ke tempat sampah. Bu, tempat sampahnya jauh di dapur. Kamu jalan sebentar. Dengan berjalan kalian olahraga dan membantu orang tua, meringankan tugas orang tua. Satu lagi, kalian sudah bertanggung jawab terhadap diri sendiri, ya. Yang kelima, mengunci pintu dan jendela di malam hari. Takutnya orang tua kalian lupa untuk mengunci pintu dan jendelanya. Apa yang kalian perbuat kalau tidak bisa mengunci? Ingatkan orang tua. Mama, bapak, udah dikunci belum pintunya? Takut ada yang masuk, takut ibu bapaknya lupa. Nah, itu tugas kalian. Salah satunya bertanggung jawab terhadap lingkungan rumah, mengunci jendela dan pintu. Ya, bantu orang tua kalian, minimal untuk mengingatkan. Ya. Yang selanjutnya adalah tidur tepat waktu. Jam tidur kalian jam berapa sih di rumah? Kalau malam nih, pagi hari kalian sekolah, siangnya sekolah agama atau ngaji, malam hari biasanya ngaji. Pulang ngaji jam berapa? Kalian biasa tidur jam berapa? Jam 8 setelah sholat isya? Jam 9? Jam 10, jam 11, atau jam 12? Wah. Kalau seusia kalian itu tidur maksimal di jam 9 ya. Supaya apa? Supaya kamu sekolah esok hari dalam keadaan segar, dalam keadaan sehat dan tidak sakit. Siapa yang masih begadang? Begadang karena apa? Handphone. Tidak boleh ya. Jadi setelah selesai ngaji, kalian sholat isya, kalau ada PR kerjakan PR, kalau tidak sempat di siang hari. Lalu langsung tidur setelah sholat isya ya. Demikian materi dari ibu yang bisa kalian simak. Nah, ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah dari aturan-aturan rumah yang ada di rumah kamu. Aturan apa saja sih yang sudah kalian laksanakan? Tugasnya adalah dibuat video ya. Jadi kalian menjelaskan peraturan rumah apa saja yang sudah kalian laksanakan di rumah.
Nanti videonya kirim ke ibu ya. Nanti akan ibu nilai. Kalian yang berbicara di video boleh dibantu oleh mama atau bapak untuk merekam kalian berbicara. Jangan lupa sebelum menjelaskan aturan apa saja yang kalian lakukan di rumah, kalian sebutkan dulu namanya. Nama saya, misalnya siapa ya di kelas ini? Nama saya Bayu, kelas 1B akan menjelaskan aturan-aturan apa saja di rumah yang sudah saya lakukan gitu ya. Ditunggu videonya, ditunggu tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.